janji aku pada video sebelumnya, aku bakal bikin video update garis untuk isi-isi mobil yang ada di garasi aku. Jadi aku bakal menunjukkan video yang isinya itu adalah mobil-mobil yang sudah berhasil aku dapatkan di Need for Speed No Limits. Nah, di sini aku main Need for Speed No Limits dari 2018. Tentunya di sini aku mainnya putus-putus ya, karena ada fase di masa itu aku nggak punya handphone, terus berhenti bekerja, harus bekerja lain, nggak sempat main game, dan juga faktor lainnya. By the way, di sini aku mulai fokus merintis Need for Speed No Limits, benar-benar fokus itu dari 2020. Asli itu kalau dari 2020 itu nggak pernah lagi nggak main, selalu main setiap hari dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Dan perlu kalian ketahui juga, waktu aku baru-baru main Need for Speed No Limits ini, waktu itu aku belum jadi seorang YouTuber atau membuat konten. Jadi setelah aku main Need for Speed No Limits, aku mulai cari-cari konten tentang game ini di YouTube. Sayang sekali waktu itu tidak banyak yang men-share tutorial maupun informasi tentang Need for Speed No Limits. Ada seperti channel Denny Video Games dan TRNSPRTR, itu channelnya dari luar negeri, dan tentunya di situ mereka hanya membagikan gameplay dan juga beberapa pembaruan tentang game, tetapi tidak ada yang benar-benar membagikan tips atau seperti tutorial yang bisa dimengerti oleh pemain lain. Maka waktu itu aku memutuskan untuk membuat akun YouTube yang isinya upload konten tentang Need for Speed No Limits. Dan setelah itulah aku mulai merintis diri menjadi seorang gamers dan fokus untuk bermain Need for Speed No Limits. Ketika aku baru-baru main, ada sekitar 1 tahun aku bermain, aku sadar ternyata game ini kalau ingin dimainkan dengan benar-benar eh, nyaman, harus top up atau harus membeli VIP, karena di sini ada VIP 1 sampai 10. Karena kalau kita main di mode gratis, itu seringkali ada iklan yang muncul secara tiba-tiba. Misalnya sesudah balapan itu biasanya ada iklannya, seperti itu ya. Nah, di sini aku bakal mulai dari reputasi aku. Seperti yang kalian lihat di sini, rep level aku 235. Jadi rep level ini adalah tolak ukur dari karir seorang player di Need for Speed No Limits. Nah, di sini kalian kan lagi nonton, kalian bisa tanya apa aja tentang akun Need for Speed No Limits aku. Nanti aku bakal jelaskan di video. Hello, Dain. Mohon maaf kalau di sini kalian berbicara soal bahasa Inggris, aku tidak bisa balas di video karena keterbatasan pengetahuan aku tentang bahasa Inggris. Karena banyak sekali komentar di dalam bahasa Inggris yang harus aku translate secara manual terlebih dahulu, baru bisa aku jawab gitu, baru bisa aku replay. Nah, untuk mobil di Need for Speed No Limits, seperti yang telah kita ketahui, itu di launching atau diberikan kepada kita dengan mengikuti special event. Sini aku besarkan sedikit volumenya, dan ini tidak bisa merekam audio internal, jadi audionya bakal direkam dari speakers. Oke, seperti yang aku katakan tadi, rep level aku 235 itu adalah reputasi permainan aku sejauh ini, dan kita bisa masuk ke Delia Sigman. Di sini aku sudah menyelesaikan sebagian besar. Tinggal 3 misi yang belum selesai, complete 5 underground rivals, airtime 30 detik, dan memenangkan 3 kali car series. Sementara di bagian mission, di sini aku tinggal satu lagi, yaitu bagian Top Gun 8. Untuk rewardnya di sini dikasih 500.000 cash. Nah, tentunya ini adalah misi yang paling lama untuk diselesaikan karena mendapatkan airtime itu jauh lebih sulit ketimbang mendapatkan Nermis, Drift, ataupun Burn Nitros. Sudah jelas di sini ke achievement. Jadi bakal aku tunjukkan semuanya. Ketika kalian baru-baru kali bermain Need for Speed No Limits, itu ada pencapaian 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini aku mencapai pencapaian pertama itu di tahun 2018. Jadi aku mulai memainkan Need for Speed No Limits dari 2018. Kalau di sini kalian nontonnya koneksinya kurang bagus, silahkan ganti resolusi ke resolusi yang lebih rendah. The Collector build 10 cars atau membuka 10 mobil pertama. Di sini kategorinya langka.
dikasih 1000 XP di Google Play Game dan aku selesaikan di tanggal 1 Agustus 2018. Kemudian Airborne complete 500 detik airtime atau lompatan di udara, di sini selesai juga di tahun yang sama, 26 Juli 2018. Kemudian kalian bisa lihat sendiri sisanya. Oke, di sini aku kembali, kemudian kita masuk ke bagian kemana ya? Ke Chop Shop ya, ke Chop Shop. Jadi di sini aku bakal menunjukkan blueprint yang belum aku beli semuanya. Kita ke blueprint. Nah, di sini kategorinya all cars. Jadi semua mobil yang ada di Need for Speed No Limits yang bisa dijual di Chop Shop, blueprintnya ini sebagian besar sudah aku beli semuanya dan sudah max out. Tidak semuanya aku beli, melainkan aku dapatkan dari Underground Rivals, kemudian mengikuti rerun dan special event dan juga promosi tentunya. Ini sudah max out semua, yang artinya blueprintnya sudah terkumpul seluruhnya. Kita cari ke bagian paling ujung. Ada dua mobil kalau nggak salah yang belum max. Pertama di sini ada Jaguar XE Free Project 8. Ini adalah mobil berjenis sports. Untuk harga blueprintnya 152.000. Kemudian juga ada Pagani Zonda Cinco. Ini hypercar. Nah, untuk Pagani Zonda Cinco sendiri, aku berharap ada special event rerun yang akan berlaku di kemudian hari. Karena aku mobilnya belum punya dan blueprintnya juga sangat mahal, 234.000. Tentu ini menjadi pertimbangan buat kalian yang ingin menghabiskan scrap untuk membeli blueprint. Tetapi kalau ada live event yang di rerun atau dijalankan kembali buat orang-orang yang ketinggalan, nah ini akan sangat sedikit membantu ya player-player yang ketinggalan live event. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, ke garis. Di sini aku sudah membuka 152 mobil dari 158 mobil yang launching di Need for Speed No Limits. Seperti yang kita ketahui, kita ke mechanic level. Kalian bisa cek di sini Cars Build, mobil yang sudah dibuka 152 per 158. Artinya ada 6 mobil lagi yang belum aku buka. Ini baru mobil yang aku buka ya, belum max gitu. Kemudian untuk Cars Tagi Up ini adalah mobil yang sudah maksimal blueprintnya atau sudah full max. Cars Tagi Up di sini aku punya 505 mobil yang sudah maksimal dari 735 mobil yang bisa di Stagi Up. Untuk tunable cars, mobil yang sudah unlock tune, tentu di sini tidak semua mobil bisa unlock tune. Mobil yang bisa unlock tune itu adalah mobil yang berjenis sport, super, dan hyper. Ada tiga tipe mobil yang bisa unlock tune. Unlock tune itu adalah mobil yang bisa di tuning. Jadi kalau di tuning nanti speed, kemudian kekuatan-kekuatan yang lainnya itu bakal meningkat lebih tinggi lagi dari seharusnya. Tunable cars di sini ada 14 mobil. Terakhir aku tuning Lamborghini Aventador. Sudah jelas di sini. Kemudian oke, aku masuk ke bagian street car. Oke, street car terlebih dahulu di sini. Street car aku di sini diurutkan dari PR ascending, dari PR minimal ya. Di sini ada Honda CR-X SIR, kemudian Toyota i86 Trueno, Ford Fiesta ST, Nissan Fairlady 240 ZG, dan kalian bisa cek sendiri di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Aku tinggal scroll aja karena kan kalian ingin lihat isi garasi aku. Dan ini kita berada di bagian street car. Nah, di sini ada kotak hitam, artinya kotak hitam itu nantinya di situ bakal diisi oleh mobil jenis lain. Kalau ada mobil tetapi belum bisa dibuka, itu artinya mobil itu belum bisa kalian miliki. Tetapi di sini untuk bagian street car, aku sudah mengumpulkan seluruh mobil yang ada di game ini untuk bagian street car. Untuk PR tertinggi di sini dipegang oleh Honda Civic tipe R dengan 729 max. Untuk street car dia maksimalnya bintang 5. Kemudian kita masuk ke bagian C-Sport. C-Sport ini adalah mobil sport versi zaman dulu. C-Sport atau lebih
panjangnya itu Classic Sport atau Semi Sport gitu ya. Oke, Hands Boy, halo, halo Bang. Oke. Nah, di bagian Classic Sport di sini aku punya Mitsubishi Eclipse GSX. Ini adalah mobil terakhir yang keluar di special event minggu ini. PR-nya masih sangat kecil karena belum aku maksimalkan juga. Kemudian ada Aston Martin DB5, masih bintang 4, Mitsubishi 3000 GT VR4, kemudian Nissan Skyline 2000 GTR, BMW M3 Coupe 1999, Nissan 180 SX tipe X, ada juga Mazda RX-7 FD. Nah, buat para newbie, aku rasa kalian sangat familiar sama mobil Mazda RX-7 FD. Kenapa? Karena ini adalah mobil yang blueprintnya itu sangat mudah didapatkan. Kalau aku nggak salah itu ada di bagian-bagian kapter awal. Jadi kalian bisa farming dan ini adalah mobil yang bagus untuk kalian gunakan sebagai seorang newbie. Karena ya mobil ini lumayan kuat powernya dan keren juga. Ini mobilnya udah aku modifikasi untuk bentuk aslinya ketika didapatkan itu tidak ada tonjolan mesin di atas seperti ini. Ini mungkin bagian ECU ya, ECU-nya, bagian pendingin mesin untuk nitros. Ini mobilnya sudah cukup menarik ya, aku modif dengan cat emas. Oke, di sini lanjut Mazda RX-7 FD. Kemudian selanjutnya di sini ada Jaguar E tipe lightweight. Sebagian besar mobil tentunya di sini kita dapatkan dari special event. Honda S2000 juga sudah maksimal. Lotus Esprit Sport 350, Nissan Silvia Spec Air, kemudian Mitsubishi Lancer Evolution 6, Shelby Daytona, Honda NSX 1991. Disclaimer buat kalian di sini, aku belum mengmodifikasi mobil-mobil yang ada di garasi aku. Hanya beberapa yang aku modifikasi, yang itu mungkin kemarin aku karena bikin konten, karena nggak sempat buat modifnya karena terlalu sibuk gitu ya. Lanjut ada Porsche 911 Carrera 993, Toyota Supra. Nah, Toyota Supra ini adalah mobil yang sangat legendaris dan bisa dikatakan mobil-mobil yang dimasukkan ke dalam game ini adalah mobil-mobil legendaris semua. Walaupun kita tahu ini mobil-mobil lama, tetapi mobil-mobil legend. Dan ada yang paling legend, mungkin kalian akan berpikir itu adalah BMW M3 GTR, mobil si Razor di Need for Speed Most Wanted. Oke, itu benar, mobil paling legend dan aku juga suka mobil itu. Tetapi ada banyak sekali mobil legend yang launching di Need for Speed No Limits. Coba kalian sebutkan mobil legend favorit kalian apa? Aku mau lihat. Selain BMW M3 GTR, ya, karena itu sudah sangat lumrah itu bagi orang-orang. Kita scroll lagi, kita coba lihat ada Porsche, Nissan. Jadi di bagian Classic Sport di sini aku sudah memiliki seluruhnya untuk semua mobil yang sudah launching di Need for Speed No Limits. Kemudian aku masuk ke Muscle. Nah, di Muscle sini ada satu mobil yang uh, pelit gitu. Kalau menurut aku sih pelit guys ya. Nah, kita lihat dari awal aja. Di sini ada Pontiac Firebird, kemudian Ford Mustang Boss 302 sudah max, Ford Mustang GT Razor, Dodge Charger RT, kemudian Chevrolet, Dodge, Ford, Chevrolet, Ford Mustang Unicorn. Nah, ini adalah mobil yang blueprintnya paling pelit di Need for Speed No Limits. Memang sih bentuk dari mobilnya keren ya. Kita coba lihat dari depan. Ini belum aku modif ya, tidak dimodifikasi sama sekali, alias ini adalah mobil bawaan, tetapi ini aku sudah max blueprintnya, tinggal rebuild parts aja beberapa, itu aku pending untuk misi. Ken Block. Mungkin kalau kalian sering nonton freestyle mobil di YouTube, sudah tidak asing dengan tulisan Hunigan dan Ken Block. Ken Block ini juga ada nama channel YouTube-nya ya. Ini adalah mobil yang langka menurut aku, blueprintnya tergolong paling langka, dan kayaknya sih dia yang blueprintnya paling langka untuk kelas muscle. Di kelas hyper tentu ada Pagani Zonda Shinku. Blueprintnya keluar, tetapi di Underground Revolts keluarnya di tahap-tahap akhir, yang tentunya itu tidak terjangkau oleh para newbie gitu. Kita lanjut. Ada Ford Shelby GT 500 Noob. Kita coba buka mobilnya.
kalau aku buka satu persatu mobilnya, ini bakalan terlalu lama dan kalian pun akan kehilangan kesabaran. Jadi kalian komen aja gitu, ditulis di komentar kalian mau lihat mobil apa yang ada di garasi aku. Jadi akan aku tunjukkan. Karena kalian bayangkan aja 152 mobil kalau aku tunjukkan semuanya itu bisa habis waktu berjam-jam. Sambil aku jelaskan juga ya. Oke, aku sambil baca komentar juga di sini. Gua paling suka Ford Mustang GT Razor. Oke, Ford Mustang GT Razor. Nah, ini blueprintnya juga pelit. Coba kita lihat. Find this blueprint. Cari blueprint mobil ini tidak ada tempat. Bahkan di black market sekalipun tidak dijual. Sialan ini mobil ya. Ford Mustang GT Razor. Ini aku punya, tapi bintang 3. Tinggal satu blueprint lagi naik ke bintang 4. Di sini 14/15 blueprint collected. Tinggal satu blueprint lagi masuk ke bintang 4. Dia punya 6 bintang untuk Ford Mustang GT Razor. Ya udah, nanti kita tunggu aja blueprintnya mungkin muncul di Underground Revolve. Nah, ada satu mobil unik di sini, Ford Model 18. Ini juga sudah maksimal. Untuk blueprint ini kalian bisa cari di Car Series. Jadi Car Series itu juga salah satu tempat terbaik untuk farming blueprint, karena rewardnya banyak dikasih blueprint di sana, dan blueprintnya itu nggak jarang dikasih di tempat lain kayak di Underground Revolve. Biasanya blueprint mobil unik ada di Car Series. Tentunya untuk memainkan Car Series pun itu punya tantangan tersendiri, dari mobil spesifikasi yang harus digunakan, PR-nya, kemudian cara-cara lain yang harus kalian selesaikan. Tentu masalah terberat itu ada di bagian PR ya, karena kita kalau nggak cukup PR nggak bisa mainin Car Series-nya sampai selesai. Lagi pula main Car Series harus pas ada double rep, kalau nggak kita rugi, rep levelnya dikasih nggak dikali 2. Aku lanjut. Kemarin ada yang nanya ke aku, udah punya Dodge Challenger SRT Demon. Punya dan bahkan hampir maksimal, tinggal satu blueprint lagi. Moga-moga muncul di store. Nah, di sini blueprintnya terdapat di premium crate, di kotak emas, trial lock, semoga beruntung. Tapi aku nggak bakalan beli karena gold aku sangat miskin di sini. Ini tinggal satu blueprint lagi, mungkin kalau muncul di black market pasti langsung aku beli untuk memaksimalkan performa dari Dodge Challenger SRT Demon. Lanjut kita ke mobil berikutnya. Kita coba lihat lagi, di sini ada SRT Hellcat juga tinggal satu bintang lagi. Kemudian ada Hennessy Exorcist Camaro ZL1, back custom, dan satu-satunya mobil yang belum aku miliki di bagian masker adalah Dodge Demon Revenant, dan blueprintnya sendiri masih ada 3 buah. What the fuck bro. Ini mobilnya nggak keluar di special event. Kemarin dikasih di store. Jadi mobil ini memang harus benar-benar dibeli waktu itu. Mungkin mobil ini launching perdana di game ini, jadi kita nggak bisa mainin special eventnya karena memang nggak ada. Di Underground Revolve juga kayaknya belum ada reward untuk Dodge Demon Revenant sejak mobil ini diluncurkan. Atau kalian mungkin pernah nemu blueprint mobil Dodge Demon Revenant ini. Kalian main di mana? Coba kasih tahu. Apakah di Underground Revolve, di Car Series, atau di mana? Atau dapat promo mungkin. Di sini aku blueprintnya 3 baru bro, baru 3. Kita perlu 40 blueprint untuk membuka mobil ini di garis dan bisa digunakan. Lanjut, aku masuk ke bagian sports. Nah, di bagian sports ini ada 3 mobil yang belum aku miliki. Ford Fiesta ST Ken Block. Kita klik mobilnya, 0 blueprintnya. Oke, di sini tidak ada tempat untuk mendapatkan blueprint dari Ford Fiesta ST Ken Block. Kemudian juga di sini ada Mercedes AMG GT Lunar New York, juga tidak ada tempat untuk mendapatkan blueprint. Kemudian juga ada BMW M4 Razor, di sini juga tidak ada tempat untuk mendapatkan blueprint. Jadi di bagian sports car di sini ada 3 mobil yang belum aku buka di game ini. Sisanya udah aku buka semua dan beberapa sudah unlock tune. Hot Wheels Gazella GT, Hot Wheels Time A Taxi, ini taksi. Mungkin mobil ini legendaris. Hot Wheels ini setahu aku itu merek
mobil yang ada di mainan anak-anak itu, Hot Wheels, tapi bukan Tamiya. Hot Wheels, dan ada filmnya juga kalau nggak salah ya. Hot Wheels ini taksi ya. Ini beneran taksi, tapi taksinya unik di sini. Mobil yang dibuat-buat taksi punya 4 knalpot. Dan desainnya juga ceper. Ini kayak mobil taksi yang didesain buat balap-balapan. Nah, coba kita, nggak bisa di zoom lagi, ini udah full. Kalau desainnya sih sudah jelas klasik ya, tapi ada logo tonjolan mesin di depannya. Sudah jelas ini bukan mobil kaleng-kaleng ya, karena tidak mungkin mobil taksi dibuat seperti ini, pasti bakal kena tilang di kehidupan nyata. Aku punya bintang 3 dari 8 bintang yang harus dipenuhi. Artinya mobil ini juga mobil langka. Find this blueprint, tidak ada tempat untuk mendapatkan blueprint dari mobil ini. Kita coba lihat lagi, di sini ada BMW M3 G80. Ini juga mobil yang keluar di special event baru-baru ini. Jadi kalau keluar di special event kita bakal build atau buka di bintang 5. Kalian bisa ganti partsnya ke parts epic seperti di engine. Ini partsnya udah kuning. Tapi kalau masih parts biru, ya kalian pertahankan aja. Nah, tahu nanti dapat scrap, bisa beli part di chop shop kan, kalian ganti aja nanti itu supaya mobilnya lebih kencang. Lanjut, kalian bisa coba lihat sendiri di sini. Nah, di sini aku punya Porsche 718 Cayman GT4. Ini tinggal 1 bintang lagi, coba kita cek blueprintnya. Oke, dia ada di black market. Tetapi kalau kita beli blueprint di black market, aku rasa itu tindakan yang bodoh ya. Karena pertama kita beli harganya 80 gold. Nyari gold aja udah susah kan. 30 gold paling bisa terkumpul 1 hari gitu. Kalian bayangin kalian harus kumpul 2 hari untuk mendapatkan 1 blueprint. Itu konyol sih bagi aku kalau beli blueprint di black market. Kecuali blueprintnya tinggal 3, 2, 1 atau 5 lagi lah. Itu baru terjangkau gitu. Tapi kalau dipaksa beli gitu satu-satu gitu, pasti bangkrut. Lanjut, kita cek lagi mobil berikutnya. Mobil yang menarik bagi aku di sini adalah belum muncul di sini mobil yang menarik bagi aku, tapi aku bakal buka yang sudah tuning. Di sini ada Porsche 911 Carrera 991. Ini udah unlock tune dan ini adalah mobil pertama yang aku unlock tune di Need for Speed No Limits. Ketika awal-awal unlock tune, mobil ini adalah mobil yang aku gunakan untuk memainkan Underground Rivals karena bisa dituning. Walaupun dia kategorinya mobil paling lemah di daftar mobil yang bisa dimainkan untuk Underground Rival tersebut, tapi dia bisa dituning. Nah, bisa tuning kayak gini. Jadi bisa membantu PR. Seperti itu, guys. Dan ini udah aku tambahkan ke favorit, aku hapus saja. Mobil ini kalau kalian belum punya, ini juga ada di Capter blueprintnya. Kemarin aku kalau nggak salah farming di Capter, tapi aku udah lupa Capter berapa soalnya sudah sangat lama ya. Dan mobil yang kalian tuning bisa kalian mainkan di Campek. Kalian bisa mainkan di Campek dan juga bisa dimainkan di Car Series. Tetapi habis tuning kalian harus balik lagi ke garis karena tuningnya bakal hilang. Terus kalian tuning lagi. Nah, di sini ada Nissan Z Performance. Nah, ini adalah mobil yang baru keluar di special event belum lama ini. Aku udah pasang parts kuning semua dan ini sudah max blueprintnya. Sudah max PR-nya untuk bintang 5 dan aku sudah pakai parts kuning gini ya. Jadi max bintang 5 pakai parts kuning 719 PR untuk Nissan Z Performance. Atau mobil ini orang-orang sering sebut mobil lebah ya karena ada gambar lebah di sini di sampingnya. Kiri kanan ada lebah. Ini kalau warpnya kalian ganti, hati-hati, takutnya mobilnya jadi lebih jelek ini ya. Soalnya ini tampilannya udah bagus, nggak norak-norak juga. Nah, ini ada gambar
Tapi aku kurang tahu ini gambar apa nih. Seperti gambar muka monyet. Ini kelihatannya gambarnya gambar muka monyet. Tapi ada kumisnya. Ini agak bingung juga ini desainnya. Tapi kalau di samping kiri dan kanan ini jelas ini lebah. Cuma matanya terlalu besar. Oke, kita lanjut ke mobil yang lain. Kita coba cek. Oke, ini nggak ada nih yang request mau lihat mobil yang lain kan. Oke, langsung aja aku scroll pelan-pelan. Mitsubishi Lancer Evolution X, Mercedes-Benz SLR McLaren 72. Lanjut. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Untuk mobil yang sudah tuning di sini kebanyakan diisi oleh mobil berjenis sports. Kenapa? Karena biaya tuningnya masih murah, partsnya juga masih murah, kemudian blueprintnya juga masih mudah didapatkan. Berbeda dengan hypercar. Ini sports. Yang udah tuning di garis aku sports di sini Mercedes-Benz SLK 55 MG, kemudian BMW M4, Porsche 911 Carrera 991, Mercedes AMG GT, Nissan GT-R R35. Nah, ini dia. Ini salah satu mobil yang paling aku sukai. Bukan karena PR-nya ataupun karena apa gitu, tapi mobil ini memang benar-benar menarik bagi aku. Kalau nggak salah mobil ini juga sering digunakan di apa tuh di lifestyle mobil itu. Aku sering lihat orang-orang pakai mobil ini di waktu pamer-pamer mobil yang dimodif-modif itu. Karena mobil ini desainnya bagus bagi aku ya. Kalian coba lihat. Dia seperti menurun ke depan. Tentunya ini mobilnya udah aku modifikasi, tetapi tidak banyak. Yang aku modif itu cuma berapa nih ya? Dikit lah yang aku modif ini. Kalian coba lihat bannya keluar ke samping ya. Seperti melebar gitu, melebar ke luar jalan. Ini dimodif, kalau yang aslinya nggak seperti ini. Kalian tinggal buka shop terus kalian nanti tinggal setting sendiri. Kalian mau majukan ke depan, ke belakang bannya. Nah, tapi mobil ini memang bagus bagi aku. Aku suka sama mobil ini. Suka mobil bukan berarti kita harus memilih mobil itu dari segi performanya aja, tetapi juga sejarah yang dihasilkan dari mobil tersebut gitu. Ini untuk depannya aku sudah ganti fiber karbon, kemudian belakangnya juga bumper belakang. Tetapi untuk bagian-bagian pelak di sini pelak ban tidak terlalu aku modif. Mungkin nanti kita bikin konten yang lain. Ini bakal aku tambahkan ke favorit karena ini merupakan mobil favorit bagi aku. PR-nya juga tidak murahan, jadi mobilnya lumayan kencang. Kemudian di sini ada Mazda MX-5 Speed Hunters. Mobil ini tidak bisa dimodifikasi di mod shop. Nggak tahu, mungkin sekarang udah bisa, coba aja kalian cek karena aku belum sempat periksa. Tapi aku pernah bikin konten beberapa mobil yang tidak bisa dimodifikasi. Oh, bukan bikin konten, kayaknya pernah aku kasih komentar waktu itu ya. Mobil ini tidak bisa dimodifikasi di mod shop. Tidak ada mobil ini di list modifikasi yang ada di mod shop. Jadi ini setelannya default. Tapi tentu mobil ini adalah mobil yang unik. Dia cuma ada satu pintu, jelas ini bukan mobil keluarga. Ada palang belakang juga. Ini mobilnya tidak bisa dimodif, sayang sekali. Mungkin kalau bisa dimodif bisa lebih cakep lagi nih ya. Ada Regin, Shanshan, Mazda, dan Speed Hunters. Next, ini sudah tuning mobilnya 951 Max PR. Kita coba lihat ada mobil Lotus Express Cup 38 tuning. Ini aku kurang suka sama Lotus Express Cup karena desainnya ini menurut aku kayak niru-niru Pagani. Kalau menurut aku sih desainnya ini seperti ingin niru Pagani. Cuma spionnya aja nih yang agak dibedain dikit. Tapi kalau bentuk mobil, desain depan belakang ini, coba kalian bandingkan sama Pagani, ini hampir-hampir mirip. Kalau mobil yang punya ciri-ciri khas itu kayak Nissan. Mobil Nissan itu dia punya ciri khas dia. Desainnya itu beda, nggak terlalu mirip dengan desain mobil lain. Tapi kalau Lotus ini kayak niru desain Pagani. Kemudian Lamborghini, kalau Lamborghini desainnya khas, Koenigsegg, Lamborghini, Nissan itu desainnya khas. Tapi kalau Lotus ini desainnya kurang menarik, tapi PR-nya kencang, nggak masalah, ditutupi sama PR-nya.
Oke, lanjut di sini ada BMW M5. Nah, BMW M5 di sini dia kalau BMW menurut aku, BMW sudah jelas mobilnya legend-legend semua ya. Nggak ada mobil keluaran BMW itu yang murah gitu. Pasti mahal-mahal walaupun itu mobil-mobil lama. BMW di sini dia desainnya tidak tidak gimana ya? Tidak terlalu mencolok karena desainnya seperti desain mobil standar gitu ya. Tetapi performa dan juga keunikan dari ini ada di bagian sejarahnya. Jadi bisa dibilang kalau BMW ini, kalau menurut aku pribadi, ini sudah master lah di bagian desain-desain mobil. Ada banyak sekali mobil keluaran BMW yang legendaris, salah satunya mungkin BMW M3 GJR. Dan mobil produksi BMW itu banyak sekali dimasukkan ke dalam game-game terkenal, apalagi di Need for Speed ya. Need for Speed serial apapun itu pasti banyak mobil BMW-nya. Kita coba cek. Nah, di sini ada 3 mobil yang belum aku buka. Kemudian tadi sport, sekarang kita ke super. Nah, supercar di sini ada mobil yang belum aku buka, supercar. Nah, supercar malah udah aku buka semua. Sportcar malah ada 3 yang belum build tadi. McLaren 600 LT, mobil paling lemah yang ada di garasi aku. Coba kita cek blueprintnya. Ada di kotak emas, di black market. Blueprintnya 8/40. Oke. Ini masih aku abaikan, McLaren 600 LT. Mungkin blueprintnya bisa di farming di Underground Rivals kalau jumpa. Kalau nggak jumpa, ya kita biarin aja. Karena nggak terlalu butuh-butuh juga. Kita bisa cover kalau dia keluar di Underground Rivals pakai mod lain. Karena biarnya masih terlalu kecil di sini. Dan blueprintnya tidak banyak tersedia. Land Rover. Land Rover ini mobil yang sering dipakai di film-film kayak film apa tuh? Civil War, Captain America yang Soldiers Winters itu, prajurit musim dingin. Ah, itu polisinya pakai Land Rover, guys ya, tapi Land Rovernya tentu bentuknya berbeda, tetapi mobilnya mobil Land Rover. Mungkin serialnya agak berbeda, tapi kalau aku ingat-ingat sama persis. Cuma mungkin bumpernya agak dibedain dikit gitu ya. Karena ini kan mobil yang didesain di game. Jadi agak berbeda sedikit lah sama yang ada di dunia nyata. McLaren Artura bintang 5, Renault Sport S01 bintang 7/8. Kemudian rata-rata mobil di sport aku di sini bintangnya bintang 5, 6, 7. Bintang 5, 6, 7. Ada juga yang max tapi cuma 1, 2. Porsche 911 GT3 RS ini mobilnya bisa kalian farming di Vault Event. Bisa kalian dapatkan di Vault Event langsung buka bintang 5. Kalian tinggal main Vault Event aja. Ada di Vault Event mobil ini. Finish blueprint tidak ada tempat, tinggal 11 blueprint lagi buat max. Moga-moga bisa muncul di Underground Rivals. Oke, kita lanjut. Hot Wheels Gazella GT, Aston Martin Vantage 2020, Ford GT 2006. Nah, di sini ada mobil andalan untuk aku mainkan di Captur 22. Oke, kita coba lihat. Porsche, Lamborghini Diablo SV udah tuning. Polestar 1 NFS Hit di sini 30/60, 30 blueprint lagi untuk Max. Ferrari F40 ini mobil supercar, tipe supercar tapi versi zaman dulu. Nah, kalian bisa lihat dari mobilnya, dari bentuk mobilnya, desainnya, kemudian velg, ban, bagian belakang, depan, bentuk lampu depannya juga masih sangat jadul, yang mana ini adalah mobil paling keren di masanya tentunya. Kita lanjut, kita coba lihat lagi ada mobil SRT Viper GTS. Ini mobil andalan di Tanner Trail. Tentu kalau kalian ingin mendapatkan upgrade kit 5 kalian harus pakai SRT Viper GTS di Tanner Trail. Kalau nggak punya mobil yang satu ini kalian kebangetan karena kalian nggak bisa mainin Tanner Trailnya untuk upgrade kit 5. Nah, ini juga mobilnya juga keren bagi aku ya.
Desainnya di sini warpnya sama di Mark kayak mobil apa tadi ya? Di Mark juga dia. Nissan GT-R R35 juga di Mark. Warp sampingnya belum aku ganti. Oke, lanjut kita ke mobil lain 960 PR. Max, kita ke ujung. Nah, mobil yang paling kencang di sini untuk bagian supercar miris sebenarnya di sini ya. Ford GT 2017 dengan 7 bintang. Tapi kalau di tuning pakai mobil yang lain sudah jelas kalah dia. Tapi untuk PR standarnya di sini yang paling tinggi di sini aku punya Ford GT 2017. Ini mobil andalan yang selalu aku gunakan di Captur 22 untuk lawan perempuan apa itu yang agak-agak hitam itu perempuannya. Siapa namanya ya? Agak lupa juga. Ini mobilnya sih keren bagi aku ya. Keren dia. Desainnya lumayan bagus, kemudian bentuknya rapi, terus dia kayak eh, kayak mengarus ke belakang. Kalian bisa lihat dari desainnya. Di depan dia kan agak besar di depan, kemudian makin masuk ke dalam dia kecil desainnya. Ini kan mengecil dia, tapi di cover sama sampingnya sini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin mobil ini ingin terlihat kencang mungkin. Karena dengan kecepatannya yang kayak gini. So, di depan dia besar, terus di belakangnya kecil. Jadi kayak berekor gitu. Tapi di desain unik. Untuk partnya di sini udah black matte Scnell tapi masih kurang satu bintang. Untuk rebuildnya di sini tentu kita perlu blueprintnya. Premium crate, lagi-lagi premium crate, nggak ditaruh di underground reverse. Oke, lanjut. Ini adalah mobil yang aku gunakan di Captur 22 untuk farming case. Udah selesai ya di bagian supercar, kita masuk ke hyper. Nah, di hyper ini adalah raja-rajanya mobil yang paling sering kita gunakan dan tentunya PR-nya, blueprint-nya sangat sulit untuk ditingkatkan. Selain biaya upgrade-nya yang mahal, parts-nya juga terbatas, kemudian blueprint-nya juga langka bagi aku. Terus dia 8 bintang. Jadi untuk naik satu bintang aja mungkin sangat sulit gitu ya. Kalau hanya mengandalkan reward-reward gratis yang diberikan. Kecuali kalian mau mengorbankan uang jajan kalian buat beli mobil ini. Tapi itu tidak perlu kalian lakukan, cukup bermain santai dan tunggulah proses kalian sendiri. Seperti aku sudah bermain selama bertahun-tahun. Jangan iri sama pencapaian orang lain ya. Kalian lihat orang lain itu mobilnya udah banyak. Mungkin mereka bisa menghabiskan waktu 10 hingga 12 jam sehari untuk memainkan Need for Speed No Limits. Yang dibandingkan dengan kalian yang hanya main 10 sampai 2 sampai 5 full tank per hari. Kalian kira itu sudah kerja keras? Aku sendiri aja itu menghabiskan 5 sampai 10 full tank per harinya itu buat cari item, buat ngumpulin cash, buat farming, semuanya. Yang jelas di sini untuk daily achievement aku selalu selesai setiap hari. Ini aku gunakan untuk meningkatkan rep level, kemudian mengumpulkan gold dari situ. Kalian bisa lihat dari awal aku ulang Lamborghini Huracan, Lamborghini Huracan Evo, Apollo Intensa Emotion, Porsche 918 Spider, kemudian Jaguar CX-75, Lamborghini Sesto Elemento, Lamborghini Essenza SCV12, Aston Martin Vulcan, Lamborghini Sian, mobil terakhir yang keluar di special event kemarin, sebelum Mitsubishi Eclipse kemarin. Ini adalah mobil yang ada di special event sebelumnya. Kemudian ada McLaren P1 GTR, McLaren Speedtail, Bugatti Sento DSC, Ferrari FXEK Evo, anjay. Nah, Ferrari FXEK Evo, kalau kalian searching di YouTube, aku bikin gameplaynya. Ini mobil yang benar-benar menguras isi dompet aku. Ini udah sama kayak aku beli mobilnya ini. Ferrari FXEK Evo karena aku menghabiskan saldo Google Play sekian ratus ribu plus ribuan gold plus perjuangan satu minggu untuk memenangkan mobil ini di Vault Event. Ini mobilnya seperti sangat robot dibuat ini ya. Bentuknya ini sangat robot bagi aku. Udah kayak mobil listrik. Ferrari FXEK Evo. Ini aku udah bintang 6, 36/60. Blueprint tidak ada. Dan baru satu part yang kuning.
Ini mobilnya benar-benar saldo Google Play aku kemarin, benar-benar aku kewalahan maininnya. Lanjut, McLaren Senna, Lamborghini Centenario, Aston Martin Valkyrie, kemudian ada Pagani Huayra BC, Bugatti Divo, Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron Sport, McLaren P1 udah full blueprint, tetapi partsnya belum max di sini, masih part kuning. Kuning 61, kuning 66 sudah dua yang black matte, sisanya masih kuning semua, tapi sudah full blueprint. Bugatti Chiron dan Lamborghini Aventador SV 1012 PR untuk tuning pertama dengan spesifikasi PR terkecil dipegang Pagani Huayra. Di sini 1016 PR. Tunable 0 per 10. Jadi aku sudah menyelesaikan misi untuk mechanic level, jadi bisa bisa buka tuning sampai 10 poin, 10 kali tuning. Jadi tuning itu ada poinnya tup 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 tup. Nah, ada slotnya. Jadi aku udah max di sini sampai 10 slot. Tapi untuk PR terkecil saat ini yang ada di garasi aku di bagian hypercar dipegang oleh Pagani Huayra. Ini bisa dituning. Tidak semua mobil bisa di unlock tune tentunya. Tentunya ada logo seperti ini, tunable. Nah, itu baru bisa di unlock tune. Pagani Huayra, kita geser lagi, kita lihat. Di sini ada Lamborghini Aventador, ini mobil terakhir yang aku unlock tune. Kemudian ada Bugatti La Voiture Noire, Hennessy Venom F5. Sebelum keluar mobil Koenigsegg Jesko, ya, sebelum keluar Koenigsegg Jesko, maka Hennessy Venom F5 adalah pemegang rekor dengan mobil PR tertinggi di Need for Speed No Limits. Kemudian Hennessy Venom F5 ini dikalahkan oleh Koenigsegg Jesko. Nah, sekarang untuk saat ini mobil terkencang yang ada di Need for Speed No Limits adalah Koenigsegg Jesko. Aku bintang 5 di sini, max upgrade bintang 5 1136 PR. Ini yang paling tinggi PR-nya adalah Koenigsegg Jesko. Mungkin kedepannya bakal di-upgrade lagi, kita nantikan saja. Hennessy Venom F5 sudah dikalahkan, kemudian di bawahnya ada Hennessy Venom GT, kemudian Koenigsegg Regera sudah full blueprint, tetapi lagi-lagi partsnya bisa bikin kalian bangkrut buat memaksimalkan partsnya. Ini baru rebuild-nya aja. Untuk sekali rebuild kalian perlu 420.000. Kalian bayangkan ada 6 parts, itu sekali rebuild. Sementara satu parts itu bisa rebuild sampai 6 kali gitu. Kalian bayangkan aja, kalian kali 420 kali 6 untuk satu parts, itu baru rebuild, belum lagi buat um, nyari dan beli item-item yang harus kalian pasang. Kemudian lanjut Koenigsegg Agera RS, Koenigsegg Jesko. Nah, di sini ada dua mobil yang belum aku miliki. Yang pertama ada Ferrari LaFerrari 35/60 blueprint. Oke, di sini VIN this blueprint add tidak ada, no location available, dan Pagani Zonda Sinku. Ini blueprintnya bisa dibeli di shop, tapi scrap yang aku miliki lebih dominan aku gunakan buat beli parts ketimbang beli blueprint. Mungkin nanti suatu saat scrap aku bakal banyak, tapi kalau sekarang benar-benar miskin, guys. Selesai di mobil, kita masuk ke storage. Perlu kalian ketahui, di storage di sini aku sering kali jual item yang ada di storage aku. Tentunya item-item yang aku jual itu item-item yang ungu ke bawah ya, ungu, biru, hijau. Nah, itu aku jual. Kebanyakan aku jual. Buat apa? Buat scrap. Biar ada scrap, biar bisa beli parts buat dipasang ke mobil-mobil tertentu yang akan kita mainkan di Underground Rivals. Itu cara aku. Kalau cara kalian bagaimana cara menyelesaikan PR mobil kalian agar cepat maksimal? Kalau aku biasanya jual item, karena kenapa? Item ini selalu kita dapatkan satu harian itu bisa dapat 20 item, mungkin aku bisa lebih ya. Oke, di sini ada yang minta gameplay. Tunggu ya guys ya, kita selesaikan dulu seperti janji aku. Memang aku bakal bikin video update garis, jadi jangan dilompat-lompat dulu. Jadi biar lebih konsisten gitu ya. Untuk material aku punya 535 item. Item termasuk parts di sini ya guys ya. Materialnya ada 531 dan partsnya ada 4. Kita coba lihat di bagian item dulu di sini. Aku scroll perlahan-lahan, kalian bisa lihat. Untuk kapasitas storage aku 1425. Salvage more berarti kita bakal menjual item yang ada, bisa berbentuk parts dan juga bisa berbentuk item. Kita scroll lagi.
Scroll lagi, scroll lagi, lagi, dan selesai. Jadi itu adalah item-item yang ada di storage atau penyimpanan akun aku. Kemudian kita masuk ke parts. Parts adalah mesin. Di sini aku punya 4 mesin. Kalau mesin yang aku dapatkan dari Underground Reforce atau dari manapun itu bintang 4, bintang 4 itu pasti aku jual. Kalau bintang 4 pasti aku jual. Tapi kalau udah black mat seperti ini nggak mungkin aku jual, bro ya. Karena ini adalah parts yang langka. Tetapi ini buat dipasang juga nggak tahu mau dipasang di mana. Belum ada tempat ini. Makanya tidak aku pasang. Kemudian sportsnya juga tidak ada tempat. Jadi aku punya sports turbo dan super turbo. Sport buat mobil sport, kalau turbo ya. Kalau super berarti buat mobil super. Ada Muscle engine full part di 425. Tapi aku tidak punya tempat untuk memasang parts yang seperti ini. Ini bintang 6, jadi aku harus punya mobil berjenis Muscle yang udah bintang 6 juga. Itu yang belum aku punya. Oke, selesai untuk bagian update guys. Aku pengen baca komentar kalian. Semangat gaming, wak wak wak. Oke, semangat, terima kasih. Bang, kalau dapetin mechanic level harus VIP dulu kak? Nggak harus bro ya, kalian bisa searching juga. Aku udah pernah bikin videonya. Yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan mechanic level itu adalah kalian unlock tune salah satu mobil. Boleh mobil apa aja, tapi mobil yang paling murah tentunya ada di bagian sports cars. Tepatnya Porsche 911 Carrera 991. Itu aja kalian cari di garis kalian. Kalau belum punya blueprintnya, silahkan kalian cari di mana tempat untuk mendapatkan blueprint, dan videonya juga sudah pernah aku bahas sebelumnya. AWB Viper, Viper apa nih? Viper ada banyak bro. Viper SRT GTS kah atau yang lain? Gameplay yang mana aku juga bingung ya, mau bikin gameplay atau kita main Underground Reforce. Aku cek baterainya dulu 75%. Oke, masih lumayan. Underground Reforce. Oke. Kita mulai. Underground Reforce connecting to server. Sebenarnya ini adalah video untuk update guys, tapi kalian minta gameplay, aku bingung gameplay yang mana. Jadi aku main Underground Reforce, dan aku di sini untuk minggu sebelumnya aku SAS. Ada satu bagian yang nyangkut di bagian Speedster Division. Speedster Division aku pakai Porsche kemarin di Speedster Division. Bintang 5, part kuning semua, tetapi masih gagal masuk ke tier S. Memenangkan tier terakhir di tier A kemarin, aku juga kurang punya waktu ya. Continue. Nah, guys, di sini berdasarkan konfirmasi dari beberapa main lama di Need for Speed No Limits yang ada di grup Facebook Need for Speed No Limits Indonesia buatan Bang Yulianto Ahmad. Kalian bisa searching, bisa gabung juga ke situ. Di sini kemarin ada player yang ngasih info bahwasannya yang ada logo badut ini si logo badut ini, dia top Underground Reforce, dia itu seorang cheater guys. Dari mana tahu cheater? Masa dia punya Nissan Z Performance baru launching udah max gitu ya. Jadi udah pasti cheater ini, nggak mungkin dia player murni gitu ya. Sayang sekali di sini top Underground Reforce masih diisi oleh player-player sampah seperti ini. Tidak kasihan kepada player-player yang rela farming semalaman gitu buat memenangkan Underground Reforce, harus bertemu dengan orang-orang seperti itu. Untuk posisi pertama di sini Ricardo, nomor 2 ada si badut ini. Si badut ini dikonfirmasi sebagai cheater. Kalau yang lainnya aku belum menemukan preferensi ataupun tanggapan dari player-player yang lain. Tapi kalau si badut ini memang ada bukti juga, dia kirim screenshot ke aku kemarin, aku lihat, oh ya ini sih nggak mungkin kalau dia bisa segitunya gitu. Continue. Kita cek di sini untuk ranking aku minggu ini bertahan di angka 3622. Giko udah pensiun diganti sama si Ricardo. Dulu di awal-awal aku main lupa aku siapa, tapi yang aku ingat dulu Bos. Abis Bos kemudian masuk si Giko sebagai top playernya.
Underground Reverse di bagian sini kita tetap main dari awal guys ya, tetap aku main gameplay dari awal dari yang paling lemah. Yang paling lemah ada di Driver Division. Mobil yang tersedia di sini Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Scirocco dan Lotus Esprit Sport 350. Sayang sekali untuk Lotus di sini masih bintang 4. Perlu 2 bintang lagi untuk full, jadi aku pakai Volkswagen Scirocco R. Buat kalian yang main special event Volkswagen Scirocco R di Black Rush Breakout pasti tahu bagaimana perjuangan mendapatkan mobil sayur seperti ini. Motion ini masih player komputer. Langsung aja kita hajar motion. Bang, yang breakneck gameplay bang, yang breakneck. Aduh, sabarlah bro. Ini kita main dari yang kecilnya dulu. Nanti baru kita masuk ke breakneck. Ya ini sih masih mudah ya guys ya. Nah, buat kalian yang nanya gimana cara ngedrift terus-terusan, terus cara ngedrift stabil, kalau anjay notif TikTok, kalau cuman aku dubing-dubing kayak gini, terus aku kasih penjelasan kepada kalian sambil bikin screen recorder, itu susah guys, karena kalian nggak lihat langsung. Nah, untuk bikin konten lihat langsung seperti itu, aku belum punya kameranya ini, jadi mohon bersabar dulu ya. Untuk konten seperti itu nanti kalau aku udah punya peralatannya bakalan aku kasih tunjuk. Di sini aku pakai mobil yang paling kencang aja untuk menghemat durasi biar cepat finish. Yang breakneck kita lanjut. Motion Volkswagen Golf GTI. Overpass passes overcast track medium 2,29 km. Volkswagen. Yang breakneck. Haruskah aku main yang breakneck sekarang? Mungkin kalau aku mulai dari yang ini kelamaan pastinya. Oke ya, kita balapan habis selesai ini kita masuk ke breakneck. Kita selesaikan finishnya dulu. Ini airtime seperti ini wajib diambil guys, supaya misi airtime-nya di mission itu cepat selesai. Lumayan dapat 500.000 cash. Nanti setelah 500.000 cash bakal diganti ke 500 gold. Kalau nggak salah ya 500 gold. Oke, ini aku bakal masuk ke breakneck. Sekali doang bang, wah. Oke, kita masuk ke breakneck sekarang ya. Kita masuk ke breakneck, langsung lompat. Biasanya sih aku kalau record itu dari awal ya, supaya apa? Supaya lebih beraturan. Dari yang kecil naik dikit sampai ke yang besar, yang menengah dulu, baru masuk ke yang besar. Sayang sekali tidak ada rep level yang berlangsung. Nah, bagian yang menjengkelkan di sini, kalau lagi ada double rep, ini mobil yang keluar di special event di garis aku itu kentang-kentang semua, PR-nya, blueprint-nya kentang-kentang semua yang mengakibatkan aku tidak bisa masuk rival. Tapi kalau lagi nggak ada double rep, ini mobil yang bisa aku gunakan lumayan kencang-kencang di sini. Oke, di sini Koenigsegg Regera 1054 PR untuk breakneck. Tapi tetap aku bakal pakai Ferrari 40. Tapi kita coba bandingkan ya. PR-nya berapa setelah kita unlock tune tadi. Regera 1054 ya. 1054 ini kita unlock tune kira-kira berapa. Kalau aku optimis dia bisa lulus sampai tier S di breakneck division. Karena menurut aku pribadi, mobil dengan spesifikasi minimum yang keluar di underground reverse itu bisa menyelesaikan hingga tier S dengan syarat dia unlock tune level 10. Kita coba lihat. Oke. Nah, mobil ini nggak bisa ngalahin si Koenigsegg Regera tadi. Dia punya 1054 PR. Ferrari M40 ini ternyata belum mampu. Ya sudah jelas lah. Ini mobil yang sangat zaman guys ya. Perfect Lance. Oke. Di awal-awal balapan masih
mudah. Kenapa? Karena lawannya masih komputer, terus PR-nya juga masih kecil. Sulitnya kalau udah tier B itu udah sulit. Ya, tier B udah sulit. Sulit enggaknya itu tergantung dari PR kalian juga. Kalau PR kalian kecil, kalian main di awal pun sudah sulit gitu ya. Kalau di sini PR-nya kita beda 400 poin sama si player sebelah gitu. Jadi mainnya masih sangat mudah di sini. Break Neck Division kita perlu 2 kali menang lagi untuk dapat 50.000 cash sebagai reward awal di Break Neck Division. Riverside Road Overcast. Langsung aja di sini aku nggak ganti mobil, tetap pakai yang Ferrari F40. Ini aku selesaikan satu topeng di sini. Nanti di topeng terakhir aku bakal ganti mobil. Tadi ada Regera F40, satu lagi mobil apa tadi ya? Jadi kita cobain aja mobilnya. Lanjut, lanjut, lanjut. Airtime. Nah, di sini kita masih bebas nih mau terbang-terbang, mau ngedrift sesuka hati karena lawannya masih lemah. Tapi kalau sudah tier B seperti yang aku bilang tadi, itu cara balapan kalian harus benar-benar kalian pertimbangkan kalau nggak mau kalah, guys ya. Nah, mungkin aku bakal ngulang-ngulang juga nanti agar bisa masuk ke tier S-nya, tapi aku optimis masuk ke tier S. Nanti mungkin regiranya kalau nggak mampu aku bakal paksa nanti buat. Nah, McLaren P1-nya juga di sini udah full blueprint ya, tapi sayang sekali parts-nya di sini kuning, guys. Jadi kita pakai aja. PR-nya 980. Coba kita pakai aja McLaren P1 aku di sini bagaimana performanya. Orchard Road Overcast Braking Division Track Length long 3,12 km. Slavic. Nah, suaranya gacor, guys. Waduh, overrev. Anjir. Nah, ini agak bahaya nih di breakneck. Ada lagi di sebelah kiri. Hop, hop, hop. Hop. Set, set. Oke, finish. Selesai, kita bakal dikasih 50.000 cash pertama untuk plus rep level. Untuk reward di tier E di sini ada 5 kali Volkswagen Beetle Speed Hunters blueprint, dapat 5 blueprint Volkswagen Beetle Speed Hunters kalau udah selesai dan masuk ke tier C nanti. Lanjut. Tetap di sini kita pakai yang McLaren P1 dulu karena ini masih bagian yang mudah. Race. Sayang sekali belum max ya. Kalau max ini bisa di unlock tune, speednya benar-benar gila ini kalau hypercar unlock tune. Perfect launch. Ini nggak usah dikeluarin juga, nitronya bakal menang karena lawannya masih kentang ini, guys. Balapan pelan-pelan aja di sini. Kalau dia ngejar nanti baru aku kasih nitrosnya. Nah, malah playernya udah ngilang di belakang, nggak kelihatan lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita keluarkan nitros supaya lebih cepat ke finish. Op, anjir. Sekali doang, Bang. Oke. Lanjut, ini aku bakal mainin sampai tier C aja, guys ya. Jadi tinggal 3 balapan lagi. Karena memang ini videonya memang untuk video update garis, tapi ada yang minta buat main Underground Rivals, ya udah kita mainin gitu. Nanggung juga kalau nggak aku selesaikan gitu ya. Karena tier E
cuman menang satu gitu kan, tanggung 3 gitu. Jadi sekalian aja kita selesaikan 3-nya supaya kita bisa dapat blueprintnya, terus nanti aku bisa ngelihat berapa lagi blueprint yang harus aku cari untuk Volkswagen Beetle Speed Hunters. Nermis. Wop, wop, anjir. Aduh. Oke, finish. Tinggal 2 balapan lagi. Masuk ke balapan berikutnya, di sini aku tinggal 2 lagi. Untuk mendapatkan 5 kali blueprint Volkswagen Beetle Speed Hunters, kita main di Orchard Road Overcast. Track length long 3,12 km, ada Consti di sini. Perfect launch. Oke, finish. Satu lagi, ayo, satu lagi masuk ke tier C. Tier D ya, D dulu guys. Setelah D baru masuk ke C. Cam Ferrari M40, Rolls Royce Overcast. Perfect. Roadblock 1, 2. Airtime. Roadblock lagi di depan. Ada 2 roadblock. Airtime. Aduh, nggak kena. Airtime. Nah, ini dia nih. Op. Oke, kita keluarkan intronya. Oke guys, selesai balapan untuk Underground Reverse. Di sini aku mainin Breakneck sampai tier E dulu, selesai. Dan masuk ke tier D. Untuk kelanjutannya bakal aku sambung di video Underground Reverse seperti biasa yang aku upload setiap minggu. Nanti aku bakal selesaikan gameplaynya sampai selesai dan aku bikin videonya, dan itu adalah video selengkapnya. Terima kasih buat kalian yang udah datang ke channel ini. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa isi di komentar video ini dan akan aku replay satu persatu. Terima kasih buat kalian juga yang udah dukung channel ini sejauh ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya.